Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Aku. Wow, haleluya. Gak berasa ya udah hampir di akhir bulan Juni nih. Tapi siapa yang merasakan kebaikan Tuhan yang gak pernah berakhir, amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau mengucapkan terima kasih buat Tuhan, karena Dia udah baik banget buat kita. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, buat setiap penyertaan, perlindungan-Mu, kasih-Mu ya Bapa. Semuanya kami rasakan begitu besar ya Tuhan Yesus. Kau gak pernah tinggalkan kami sedikit pun Tuhan, karena Engkau Allah yang setia Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami mau sama-sama datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan, kami memuliakan nama Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan Engkau aja yang berdaulat penuh untuk kebaktian pagi hari ini ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kami mau sama-sama tinggikan nama Engkau. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian dan sembah kami ya Bapa. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik Yesus, Allah yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau mulia Tuhan. Engkau baik Yesus, sebab Kau yang layak untuk kami sembah ya Tuhan. Tiadalah seperti-Mu ya Yesus. Ya Rabba ya Ralala. Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Biar kami sama-sama mau rindu Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami Yesus. Penuhi kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Sebab Kaulah sumber kami ya Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber kemenangan kami. Tiadalah seperti-Mu. Engkau besar Tuhan. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mulia. Tiadalah seperti Engkau ya Tuhan. Biar kami mau puji sembah Engkau pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar Tuhan. Engkau mulia. Engkau ajaib Tuhan Yesus. Biar kami mau puji Engkau ya Tuhan. Biar kami mau senangan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Segala syukur pujian bagi nama Engkau ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan syukur kami ya Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan
tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan Haleluya syukur Tuhan Yesus. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Biar kami tinggikan namamu ya Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala pujian, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan nama Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan oh ya, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan namamu Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala
terpuji, syukur bagimu. Kami tinggikan nama Engkau Tuhan. tinggikan Oh ya Tuhan. namamu sang Lalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, sama-sama kita naikkan syukur kita, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Kami tinggikan nama Engkau. tinggikan Oh ya Tuhan, namamu sang kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. terpujilah Oh ya, terpujilah nama Engkau ya Tuhan. terpujilah Namamu, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan rasa syukur kita. Segala pujian, hormat hanya bagi nama Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Yesus namanya. Haleluya Tuhan. Kami mau puji Engkau ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau sebab Kau Allah yang besar Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia. Segala pujian hormat hanya bagi namamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mulia ya Bapa, Kau ajaib ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Memang hanya Engkau yang pantas, yang layak untuk kami puja, kami sembah. Engkau sungguh baik, sungguh dahsyat, ajaib, luar biasa. Bahkan kasih-Mu selalu melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang tanpa syarat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini persekutuan dengan saudara-saudara sesama tubuh Kristus. Tetapi juga kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah Engkau pimpin. Kami boleh semakin menyaksikan Engkau Tuhan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan supaya setiap kami boleh semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Setiap kami boleh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan duduk mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga berkati kami. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk hamba-Mu Kau juga mampukan layakan kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, juga untuk setiap kami Tuhan, Kau berkati kami. Kami mau menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang berkata-kata kepada kami, bukan hanya secara publicly, tetapi privately, setiap pribadi, Kau berkata-kata kepada kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami siap untuk mendengar isi hati Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yes, shalom saudara, silakan duduk. Senang banget bisa ketemu dengan saudara. Hari ini saya masih mau bicara tentang Pentakosta. Menarik, waktu kita belajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru ada sebuah kesinambungan yang terjadi di perjanjian lama dan yang terjadi di perjanjian baru itu ada sebuah kesinambungan. Bahkan saya mau pakai sebuah kata-kata, ini istilah saya sendiri ya, kayak mirror, kayak cermin. Jadi apa yang terjadi di perjanjian lama kadang-kadang terulang secara apple to apple, terulang di perjanjian baru. Tapi kadang-kadang terjadi lagi di perjanjian baru dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, kita masih di masa Pentakosta, menarik karena nggak biasanya khotbah Pentakosta itu jadi berseri gitu ya. Tapi tahun 2022 ini saya dapat banyak hal tentang Pentakosta. Dan saya sudah sharing ke saudara-saudara, hopefully saudara nangkep. Nah, hari ini masih bicara tentang Pentakosta. Tapi saya mau ajak kita tarik mundur ke perjanjian lama. Saya berdoa kita semua punya pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Karena beberapa minggu lalu, Pastor Lina khotbah yang tahu kebenaran akan dimerdekakan. Betul ya? Masih ingat khotbahnya Pastor Lina? Nah, orang yang tahu kebenaran akan dimerdekakan. Unfortunately ada orang yang pengen dimerdekakan tapi tidak tahu kebenaran. Nah, yang mana bisa gitu kan ya. Nah, saya senang kata-katanya Pastor Lina waktu itu. Nah, kita lihat kata Pentakosta. Pentakosta itu dari bahasa Yunani Pentakoste. Artinya hari yang ke-50. Hari yang ke-50. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, yang terjadi di perjanjian lama itu mirroring dengan yang terjadi di perjanjian baru. Ada sebuah kesinambungan, ada sebuah kesamaan. Nah, menarik, waktu saya semakin belajar tentang Pentakosta, saya menemukan banyak padanannya di perjanjian lama. Hari ini saya akan sharing beberapa poin aja. Beberapa poin yang lalu sudah saya sharingkan sama saudara-saudara. Pentakosta dalam perjanjian lama, ingat Pentakoste artinya hari yang ke-50. Pentakosta dalam perjanjian lama bicara 50 hari setelah Paskah. Nah, kita tahu Paskah perjanjian lama bicara tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita ingat waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir kurang lebih 400 tahun, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sebelum keluar, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu kumpulin bangsa Israel, kamu harus membuat perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah. Saya suka kata-katanya, Paskah. Bahasa Inggrisnya Passover. Jadi please jangan pakai terjemahan yang lain lah ya, jangan pakai istilah yang lain. Kita sebagai orang Kristen harus tahu setiap kata yang kita pakai itu artinya apa. Nah, kalau mau pakai bahasa Inggris, pakailah bahasa Inggris yang sesuai. Happy Passover. Kenapa Passover? Passover, dilalukan. Kita udah tahu ceritanya kan ya? Waktu bangsa Israel merayakan perjamuan Paskah, binatang yang disembelih, dimasak itu darahnya ditaruh di kusen pintu, tiang pintu. Dan waktu Tuhan melihat ada tanda darah, Tuhan tidak menghukum rumah itu, Tuhan tidak menghukum keluarga itu. Tetapi Tuhan apa? Passover, melalukan. Nah, itu Paskah yang pertama. 50 hari setelahnya, jadi kita tahu ceritanya bangsa Israel keluar dari Mesir. 50 hari setelahnya bangsa Israel tiba di sebuah tempat yang namanya Sinai. Nah, waktu di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum Allah. Gunung Sinai.
Sampai sekarang orang Israel merayakan hari raya Shavuot, hari raya diturunkannya hukum Tuhan kepada mereka. 50 hari setelah Paskah, mereka merayakan Shavuot, turunnya 10 hukum Allah di Gunung Sinai. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, kita tahu 50 hari setelah Paskah. Nah, kalau perjanjian lama kan Paskah itu keluarnya bangsa Israel. Nah, kalau perjanjian baru Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau perjanjian lama Paskah itu hari kemerdekaan, hari kebebasan dari penjajahan di Mesir. Kalau perjanjian baru hari kemerdekaan, hari kebebasan dari dosa. Nah, 50 hari kemudian, 50 hari setelah Paskah, kita merayakan Pentakosta, dicurahkan atau turunnya Roh Kudus. Suruh nangkep gak? Ada kesamaan. Paskah, pembebasan, kemerdekaan. Perjanjian baru bicara Paskah adalah kebebasan, kemerdekaan dari dosa. 50 hari setelah Paskah perjanjian lama, turunnya hukum Taurat. Turunnya hukum, turunnya peraturan. Tapi perjanjian baru 50 hari setelahnya turunnya Roh Kudus. Ini saya kasih pembandingnya. 50 hari setelah Paskah, perjanjian lama memperingati Shavuot, turunnya hukum, turunnya peraturan, turunnya tuntunan. Nah, perjanjian lama, hukum, peraturan, tuntunan bicara tentang benda, betul nggak? Benda. Hukum, peraturan, tuntunan benda kan? Bahasa Inggrisnya ngomong word. Tetapi perjanjian baru, Roh Kudus bukan benda. Roh Kudus adalah pribadi. Nah, kalau perjanjian lama turunnya hukum, peraturan atau tuntunan, perjanjian baru Pentakosta merayakan turunnya sang penuntun, sang penolong, sang pemimpin. Jadi bukan what tapi who, siapa. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi ngomong Roh Kudus itu pribadi, bukan benda, seorang penolong. Yohanes 16 ayat 13, Roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini baru satu poin ya. Jadi saya harap saudara nangkep nih. Nangkep kesamaannya sekaligus perbedaannya. Kesamaannya sama-sama 50 hari setelah Paskah. Orang Israel terima hukum. Nah, Pentakosta perjanjian baru 50 hari setelah Paskah, orang Israel bukan atau orang Kristen bukan hanya menerima hukum atau tuntunan, tetapi orang Kristen menerima sang penuntun, sang pemimpin. Sekarang kita ngomong tujuan. Tujuan Pentakosta, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya harap benar-benar saudara nangkep nih. Waktu hukum diturunkan, tujuannya ini, Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi waktu hukum Tuhan diturunkan perjanjian lama, tujuannya supaya waktu bangsa Israel mentaati dengan sungguh-sungguh, ngomongnya gitu kan, mentaati dengan sungguh-sungguh, bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Jadi kalau kita ngikutin tuntunan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Siapa yang mau jadi harta kesayangan Tuhan? Yes. Mantap.
Tetapi perjanjian baru lebih keren lagi. Roma 8, 23-30. Kalau Pentakosta perjanjian lama bicara tentang turunnya hukum. Terus Tuhan ngomong, kalau kamu nurut ya, kamu akan jadi harta kesayanganku. Milik kesayanganku. Tapi waktu perjanjian baru Tuhan memberikan Pentakosta. Tuhan memberikan bukan cuma hukum, tapi Tuhan memberikan sang penuntun, sang pemimpin. Saya ulangi lagi di situ supaya saudara semakin ngerti. Orang kalau cuma dikasih hukum, cuma dikasih tuntunan, cuma dikasih peraturan, susah nurutnya. Kamu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, susah nurutnya. Tetapi kalau diberi penuntun, diberi pembimbing, itu lebih gampang. Ngerti gak maksud saya? Misalnya kita lagi belajar sesuatu yang baru. Seseorang yang lagi belajar main gitar misalnya. Terus dikasih buku, tebal banget. How to play guitar from beginning to expert. Bukunya tebal banget. Nih, belajar sendiri. Ini bukunya lengkap. Pokoknya kalau kamu ngikutin, kamu jadi expert. Ada nggak yang bisa begitu? Ada. Tapi susah atau gampang? Susah. Suruh baca sendiri, suruh main-main sendiri. Manusia kalau dikasih hukum, susah nangkepnya. Nah, perjanjian baru Tuhan bukan hanya memberi hukum, tapi Tuhan kasih pembimbingnya. Jadi ada yang datang terus ngomong, Yuan, kamu mau belajar main gitar ya? Aku dikirim oleh Pastor Nathan untuk ngajarin kamu main gitar. Kurang lebih nangkep maksudnya? Bawa buku yang tebal itu, tapi sekaligus membimbing, sekaligus mengarahkan. Yuan, ambil gitarmu, jreng, buka halaman 1, dikasih tahu. Cara megang yang bener gini, cara mainnya gini, kunci C, kunci D, dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Pilih yang perjanjian lama atau baru? Halo? Lama atau baru? Baru. Kalau lama cuma dikasih hukum. Tapi kalau baru, penuntunnya ada, pembimbingnya ada. Nah, perjanjian lama kalau nurut akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Tetapi waktu saya mempelajari ini, perjanjian baru, saya tambah kagum. Kalau kita nurut di perjanjian lama akan menjadi hak kesayangannya Tuhan, menjadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Tuhan sayang banget. Itu perjanjian lama, yang nurut akan menjadi kesayangannya Tuhan. Nah, tapi masuk perjanjian baru, tujuan dari diberikannya Roh Kudus di perjanjian baru, tadi kita udah sama-sama belajar, menjadi penuntun, menjadi pengarah, menjadi penolong. Tujuannya saya kagum banget di perjanjian baru. Saya ketemu di Roma 8, 23-30, kita baca ayat yang 29 aja. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perjanjian lama kalau nurut menjadi harta kesayangannya Tuhan. Tapi perjanjian baru kalau nurut bukan jadi harta kesayangannya Tuhan aja. Tetapi perjanjian baru kalau nurut akan menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus. Kita yang hidup dalam perjanjian baru, kalau kita mentaati tuntunan Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, tujuannya adalah keserupaan dengan Kristus. Makin hari kita punya karakter Kristus, makin hari kita punya sifat-sifat Kristus. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kesamaan Pentakosta perjanjian lama dan Pentakosta perjanjian baru
ternyata ada yang namanya persekutuan atau fellowship dan ada yang namanya gather together, perkumpulan. Keluaran 19 ayat 10 sampai 11, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi kesamaan yang kedua, tadi kesamaan yang satu udah sama-sama kita pelajari. Kesamaan yang kedua bicara tentang adanya fellowship. Perjanjian baru, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sama, waktu saya menemukan ini saya kagum. Raja Salomo berkata, tidak ada yang baru di hidup ini, semuanya berulang-ulang. Kayak circle loop, berulang-ulang gitu ya. Nah, perjanjian lama bicara tentang turunnya hukum Tuhan. Tuhan ngomong sama Musa, kumpulin tuh semua bangsa Israel. Kumpulin. Nah, waktu bangsa Israel kumpul, Tuhan kasih hukumnya. Perjanjian baru sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kalian harus kumpul di loteng atas kota Yerusalem. Kumpul di situ, karena aku akan mengirimkan penolong itu. Nah, jadi kesamaan yang berikutnya yang saya temukan adalah Pentakosta Perjanjian Lama dan Pentakosta Perjanjian Baru, dua-duanya bicara tentang kesatuan, kesehatian, kesepakatan. Saya jadi ingat Mazmur 133 ayat 1, 2, 3. Kalau kita duduk diam dengan rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya turun. Makanya jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saya menggarisbawahi harus adanya kesatuan, kesehatian, kesepakatan. Dan saya berjuang ekstra keras, super duper. Di Hope Church harus selalu ada yang namanya kesatuan, kesehatian, kesepakatan. Karena ini pesan Tuhan. Kalau ada kesatuan, kesehatian, kesepakatan, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Disitulah pimpinannya akan diberikan. Disitulah sang penolong akan diberikan. Nah, kalau pergi sendiri-sendiri, jalan-jalan sendiri-sendiri, punya blok-blok sendiri, punya geng sendiri-sendiri, nggak akan terjadi nih. Karena perjanjian lama, Tuhan udah ngomong, kumpulin semuanya. Perjanjian baru, Tuhan juga ngomong, kalian semua harus kumpul. Jadi bicara kesatuan, kesehatian, dan kesepakatan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nanti kapan-kapan kita akan lihat ayat-ayat ini dengan lebih detail. Yes? Yang ketiga, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bicara Pentakosta ternyata ada namanya masa persiapan. Ayatnya sama tapi saya ajak kita melihat kalimat atau kata-kata yang berbeda. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Jadi Pentakosta Perjanjian Lama ada masa persiapan 3 hari. Di situ dikatakan apa? Suruh mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi orang Israel waktu akan menerima 10 hukum,
Mereka menyucikan diri, menguduskan, membersihkan diri termasuk pakaiannya, bersih. Mungkin saudara bilang, kok setiap hari saya juga pakai pakaian yang bersih dicuci. Oke. Tetapi ingat perjanjian lama, orang gak tiap hari ganti baju. Nah Tuhan ngasih tahu, ini hari yang khusus, harus pakai baju yang bersih, badanmu juga harus bersih. Nah hari ketiga, Tuhan hadir. Perjanjian baru juga ada masa persiapannya. Kita tahu jumlahnya 10 hari. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid selama 10 hari berkumpul, berdoa, bicara tentang masa persiapan. Nah ini bicara tentang betapa Tuhan kita menyukai yang namanya proses. Sama-sama katakan, proses. Kita jadi orang Kristen, Tuhan mendidik kita bukan menjadi orang yang percaya tukang sulap. Cup, tiba-tiba jadi, cup, tiba-tiba jadi. Tapi Tuhan suka kita masuk ke dalam sebuah proses. Ada masa persiapan, ada masa penantian. Mau terima berkat Tuhan? Yes, ada masa persiapan, ada masa penantian, ada yang namanya proses. Dan kita harus menjadi orang yang bisa menikmati proses Tuhan. Wah ini saya ngomong. Menikmati proses Tuhan. Kita pengen, wah satu hari nanti akan begini, satu hari pengen begini, satu hari pengen begini. Betul. Tapi seringkali kesaksian yang kita alami, kesaksian yang kita dengar, kesaksian yang kita lihat, Tuhan sebelum membawa kita sampai ke ujung, Tuhan pengen kita lewat sebuah proses. Buat teman-teman yang lagi sekolah, ada proses sekolah. Terus sebelum dapat gelar, sebelum dinyatakan lulus, ada yang namanya proses belajar, proses bikin tugas. Kadang-kadang proses bikin tugasnya sangat amat melelahkan. Betul ya? Proses. Saudara yang mau berhasil di sebuah karir juga ada prosesnya. Enggak ujuk-ujuk jadi direktur. Ada prosesnya. Mulai dari certain level. Saudara yang mau bisnis juga ada prosesnya. Mulainya gimana? Maju terus. Saya mau kasih contoh yang gampang. Saudara yang suka traveling seperti saya ini, misalnya mau ke, let's say mau ke Jogja, kan nggak tiba-tiba langsung sampai Jogja, ada proses. Nah kita harus belajar menikmati proses perjalanan dari Tangerang ke Jogja, kita harus nikmati. Walaupun kadang-kadang mungkin macet, kadang-kadang lancar, kadang-kadang macet, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan. Kita harus nikmati. Sama dengan kehidupan perjalanan rohani kita, ada yang namanya proses. Tadi ngomongnya apa, tujuannya apa? Menjadi milik kesayangan Tuhan. Perjanjian baru bicara apa? Keserupaan dengan Kristus. Ada proses. Kadang-kadang prosesnya enak, kadang-kadang prosesnya tidak enak, bahkan menyakitkan. Kadang-kadang kita dikecewakan, kadang-kadang disakiti. Proses. Tujuannya menjadi manusia yang lebih baik. To be like Christ. Keserupaan dengan Kristus. Jadi kesamaan yang ketiga adalah ada masa persiapan. Kesamaan yang keempat menarik, makanya saya ngomong dari tadi, menarik banget. Ada tanda dari langit.
Keluaran 19 ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Sebelum turunnya 10 hukum ada tanda di langit. Guruh, kilat, awan padat, gemetar semua bangsa, seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Pentakosta Perjanjian Baru ada tanda juga turun dari langit. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, dari tadi kan saya ngomong kata-katanya kan, menarik. Jadi waktu saya pelajari saya temukan adanya cerita yang paralel ini, cerita yang mirror ini, kok bisa sama ya? Perjanjian Lama sebelum hukum dicurahkan ada tanda dari langit. Perjanjian Baru sebelum Roh Kudus diturunkan ada tanda dari langit. Nah, jadi saya coba mikir-mikir, maksudnya apa ya Tuhan ya? Dan saya menemukan kurang lebih gini. Kayak ada proklamasi, kayak ada deklarasi dari sorga. Bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani, langit itu menggunakan kata Uranos. Uranos itu diterjemahkan bukan cuma langit, tapi sorga. Jadi saya bayangin sebelum hukum diturunkan di Perjanjian Lama dan sebelum Roh Kudus dicurahkan di Perjanjian Baru, langit terbuka. Wah, jadi ada sesuatu yang dramatis, fantastis terjadi di langit. Terbuka. Dan kalau saudara baca ayat-ayatnya dengan lebih detail, dalam Perjanjian Lama orang Israel sampai gemetar. Wih. Di Perjanjian Baru orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem mereka juga melihat, wah apa yang terjadi nih? Jadi bicara Pentakosta sesuatu yang besar terjadi. Langit terbuka. Jadi Pentakosta bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang dilewatin. Oh kalau orang ngerayain Paskah kayaknya keren banget gitu ya. Jumat Agung keren, Tuhan kita mau mati. Paskah keren, bangkit. Terus orang ngerayain Natal. Biasanya orang kalau ngerayain Natal jor-joran luar biasa. Tapi hari ini saya juga mau mengingatkan kepada kita semua. Mulai tahun ini, kalau tahun depan Tuhan Yesus belum datang, kita juga mau ngerayain Pentakosta dengan semakin sungguh-sungguh lagi. Ada sesuatu yang besar terjadi, langit terbuka. Yang kelima, ada kesamaan. Ada api yang turun. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Waduh. Pentakosta di Perjanjian Lama ada api, ada unsur api nih. Pentakosta Perjanjian Baru dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saya kagum, garis miring terharu. Waktu beberapa tahun lalu kita kumpul-kumpul, terus saya bilang, yuk kepada beberapa dari saudara, saya nggak usah sebut namanya lah, yuk kita bikin logonya Hope Church. Saudara boleh lihat sebelah kanan, ada api, ya nggak? Ada api. Nah, saya percaya Tuhan yang menuntun saudara-saudara yang merancang logo itu, karena Tuhan punya rencana buat Hope Church. Hope Church harus mengalami apinya Tuhan. Ya, itu kata Yes.
Nah, perjanjian lama waktu hukum turun ada api, ada unsur api. Perjanjian baru waktu Pentakosta Roh Kudus dicurahkan ada api. Api itu bicara apa? Nah, kalau kita bicara tentang Alkitab, api selalu bicara tentang panas, bicara tentang energi. Bahasa aslinya menggunakan kata dunamos. Nah, kalau saudara pengen tahu, kata-kata dunamos itu diturunkan oleh ahli-ahli. Salah satu kata atau benda yang menggunakan kata dunamos adalah dinamit. Saudara tahu dinamit nggak? Bahan peledak. Duar. Nah, jadi bicara tentang api itu mengandung unsur nomor satu tentang ada power, ada energi. Makanya nggak tahu kenapa belakangan ini Tuhan ingetin saya, Hope Church harus didorong. Nomor satu memang fellowship-nya, tetapi berikutnya Hope Church harus menjadi jemaat yang punya semangat. Yes? Semangat dalam ibadah. Ibadah itu bukan sesuatu yang berat. Minggu lagi. Semangat. Tetapi saya juga mau menarik api itu jangan disimpan di dalam aja. Ternyata bukan cuma ibadah. Hidup kita harus passionate, harus bergairah. Hidup itu bukan sesuatu yang berat. Masa hidup dianggap sesuatu beban sih? Hidup harus dijalani dengan passionate, bergairah. Yes. Sesuatu ada yang salah dengan hidup kita kalau hidup kita tidak bergairah. Waktu Roh Kudus dicurahkan, hidup kita mestinya jadi hidup yang bergairah. Wah, gitu ya. Hidup jangan dianggap berat, loyo-loyo gitu. Semangat. Yang mau semangat kan yes. Nah, api yang kedua bicara tentang purifying. Purifying bicara tentang kita dimurnikan. Nah, Galatia 5 bicara tentang buah roh. Waktu kita dimurnikan, sifat-sifat yang tidak baik dibakar. Tujuannya apa? Supaya sifat-sifat yang baik yang akan keluar. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Ujung-ujungnya kan keserupaan dengan Kristus kan? Jadi bicara api, empowering, yes, jadi semangat, jadi passionate, bergairah dalam hidup ini. Tetapi in the same time mengalami yang namanya purifying. Kita dikuduskan, disucikan. Sifat-sifat yang tidak baik dibakar supaya hilang. Sifat-sifat yang baik dibakar juga supaya tambah murni. Itu ayatnya banyak tuh. Jadi itu poin keberapa tadi? And when the day of Pentecost was fully come, Pada waktu hari Pentakosta tiba, they were all in one accord in one mereka place. semua disatu tempat dengan satu And hati. suddenly there came a sound from heaven Turunlah suara as of a rushing mighty wind, seperti nyala api and it filled the house. suara angin yang And kasar there appeared unto them cloven tongues dan like di atas fire, mereka muncul and nyala it set on each of them. dari api And they turun were ke atas all mereka. filled with the Holy Spirit, and spake with other tongues as he gave them utterance. Gitu ya gambarannya. Ada api yang turun dari langit. Ada suara sangkakala. Wah. Saya menanti-nantikan saat itu terjadi lagi. Satu waktu saya pernah baca sebuah buku, mungkin saya udah pernah sharing sama saudara. Dan nggak sengaja, waktu di Surabaya, saya menghadiri sebuah seminar atau conference. Nah, penulis bukunya pas jadi pembicara di situ, Pak Tommy Tenney. Dan dia cerita sebuah pengalaman yang terjadi di sebuah gereja
waktu dia hadir di gereja itu, dia bilang saat itu nggak ada yang tahan untuk berdiri, nggak ada yang tahan untuk duduk, semuanya tiarap. Nggak ada yang tahan untuk pimpin pujian, penyembahan, bahkan nggak ada yang tahan buat khotbah, semuanya tiarap. Bahkan gerejanya itu satu hari Minggu ada beberapa kali ibadah. Nah, ibadahnya sudah selesai tapi nggak ada yang keluar dari ruang ibadah. Nah, orang yang hadir di ibadah kedua itu datang bingung, kok mobilnya masih rame, masih penuh. Dan beberapa orang waktu masuk ke ruangan ibadahnya sama, mereka juga tiarap semuanya. Kenapa? Karena hadirat Tuhan turun dengan sangat kuat. Gak ada yang bisa berdiri lagi. Waktu saya baca buku itu dan waktu gak sengaja dengerin Tommy Tenney ngomong secara live cerita itu, saya langsung berdoa, satu hari kelak Tuhan. Waktu itu saya belum jadi gembala. Saya bilang, satu hari kelak Tuhan, kalau saya jadi gembala, saya mau ngalamin gereja yang saya gembalakan mengalami hal itu. Satu hari kelak, gak ada yang tahan buat duduk. Jangankan berdiri, duduk aja gak bisa. Tiarap semuanya. Karena mereka merasa hadirat Tuhan. Itu yang jadi doa saya. Mungkin sudah nanya, kapan kok? Ya saya juga gak tahu kapan. Tapi doa saya, satu hari kelak. Dan Tommy Tenney berkata, setelah hari itu, gereja itu berubah. Berubah. Semangatnya berubah. Bukan cuman ibadahnya ya. Hidup jemaatnya juga berubah. Iya dong. Bukan cuma di gereja aja mereka berubah. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga berubah. Karena apa? Ngalamin ini, empowering, ada gairah. Hidup jadi bergairah, ke gereja jadi bergairah, pelayanan jadi bergairah. Wah, itu saya doain terus, someday. Itu saya doakan, someday di Hope Church. Bukan cuma lantai 3, lantai 2, lantai 1. Gak ada yang tahan karena hadirat Tuhan turun. Yes, ya boleh. Yang terakhir untuk hari ini, sebenarnya masih banyak yang saya temukan. Yang terakhir terjadi penuaian. Hari Raya Pentakosta, hari Raya penuaian. Shavuot. Jadi perjanjian lama, waktu bangsa Israel menerima 10 hukum Tuhan, terus mereka juga terima ayat ini, mereka terima firman ini. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Jadi ceritanya gini, kronologisnya saudara. Bangsa Israel merayakan Paskah, terus keluar dari tanah Mesir, 50 hari setelah Paskah mereka menerima hukum Tuhan. Nah kan mereka keliling-keliling 40 tahun kan di padang gurun. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan kasih firman kepada Musa, nih kasih tahu kepada orang Israel, kalau kamu menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Nah kita harus tahu kontur Israel itu nggak kayak Jawa Barat. Jawa Barat kan subur, nggak kayak Indonesia lah. Indonesia subur kan, banyak pegunungan, banyak lembah. Dengan kontur keadaan geografis seperti ini, Indonesia sering hujan, khususnya Jawa Barat gitu, sering hujan. Nah tapi kalau kita ke Israel, kontur geografisnya itu flat, jadi tidak ada
yang bisa menangkap hujan, nggak ada yang bisa menahan awan. Jadi kering banget. Berapa kali saya ke Mesir, di Mesir itu 1 tahun cuman 1 atau 2 kali hujan. Kenapa saya tahu ini? Karena saya heran, orang Mesir kalau bangun rumah itu cuman bata-bata doang. Yang di plester dalamnya doang yang dibagusin, di luarnya bata-bata. Terus saya nanya sama orang Mesir, nggak takut rembes ya kalau hujan? Iya dong, kalau di Indonesia itu rembes. Terus saya nanya, kamu nggak takut rembes? Rembes apaan gitu ya? Air hujan masuk. Terus dia bilang, kagak ada hujan di sini. Oh ya, kasihan banget nggak ada hujan. Nah karena tidak ada hujan, jadi gersang. Nah sama kayak di Israel juga gitu. Tetapi Tuhan berjanji kepada orang Israel, nanti ya kalau kamu mau masuk tanah perjanjian, ingat satu hal nih. Kalau kamu menuruti ketetapanku dan berpegang pada perintahku, serta melakukannya, aku akan menurunkan hujan. Makanya ada keajaiban terjadi nanti someday saudara ke Israel deh. Saya mau ke Israel. Yes. Someday ke Israel kita akan terheran-heran. Amman, Jordan, terus mana lagi ya? Mesir itu gersang, tapi cuman beda 10 langkah, 20 langkah masuk Israel hijau. Ajaib. Nah sebelum bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Musa udah ngomong, kamu harus nurut sama Tuhan, taat, lakukan perintahnya. Nanti Tuhan akan berikan hujan dan kamu akan mengalami yang namanya subur. Nah, Musa juga ngomong, nanti kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian, ingat ya, kamu harus memberikan hasil tuaian kepada Tuhan. Ini ayatnya. Dan akhirnya orang Israel memberikan hasil tuaian itu setiap kali perayaan Shavuot. Setiap kali perayaan 50 hari setelah Paskah, mereka merayakan namanya hari raya penuaian, Shavuot. Jadi Shavuot mereka merayakan turunnya hukum, sekaligus mereka membawa hasil bumi mereka kepada Tuhan. Mereka bawa ke bait Allah. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bicara tentang Pentakosta di Perjanjian Baru. Makanya kalau kita baca Pentakosta di Perjanjian Baru, banyak orang yang lagi ada di Yerusalem. Betul ya? Saudara pernah mikir nggak? Kenapa banyak orang di Yerusalem? Nah karena orang-orang itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot. Membawa hasil bumi mereka ke bait Allah. Kan tadi saya dari awal udah ngomong, ada mirror, ada sesuatu yang paralel, sesuatu yang berkesinambungan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Penggenapan nubuatan pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, hari penuaian atau Shavuot, memiliki pemahaman bahwa pencurahan Roh Kudus berhubungan erat dengan penuaian. Jadi Roh Kudus dicurahkan di era Perjanjian Baru, tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya gereja Tuhan mengalami penuaian. Nah kalau dulu di Perjanjian Lama, hukum turun, terus orang Israel dikasih tahu kalau kamu mentaati firman Tuhan, hukum Tuhan, hidupmu akan diberkati. Dan sebagai buktinya mereka membawa hasil tuaian ke bait Allah. Nangkep gak saudara? Kan hukum turun, orang Israel nurut, terus hidupnya diberkati, membawa hasil tuaian ke bait Allah. Nah Perjanjian Baru, waktu Roh Kudus dicurahkan, hidup kita mengalami tadi namanya empowerment. Ada gairah, purifying, keserupaan dengan Kristus. Ujung-ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Makanya ini sebuah bahan refleksi yang bagus. Waktu kita ngajak jiwa-jiwa kepada Tuhan, orang-orang jadi sukacita atau jadi sebel. Kalau jadi sebel, kemungkinan besar karena memang kita belum mengalami purifying tadi. Hidupnya masih nyebelin, ngomongannya didengarnya masih gak enak. Nah, makanya ada sebuah proses, ada sebuah journey yang terjadi. Dan saya berdoa kita semua nangkep ini, walaupun mungkin saya khotbahnya hari ini khotbah yang berat. Karena tadi saya udah ngomong kan ini pengajaran. Tapi saya harap kita semua nangkep, kalau hidup kita sudah diubahkan, orang-orang itu akan nempel sama kita. Dan ujung-ujungnya waktu kita ajak, ikut yuk, ikut sama aku hari Minggu. Aku mau ke Hope Church. Aku mau melayani Tuhan, beribadah dengan passionate, dengan gairah. Orang kan ngelihat kita juga gitu kan ya. Wah, kamu kok hidupnya bergairah terus. Ada masalah, ada tekanan, ekonomi gak bagus. Kamu kok bergairah terus, rahasianya apa? Wah, kita digituin, mau tahu rahasianya. Terus mau dong ikut aku hari Minggu ke Hope Church. Kebayang gak saudara? Kalau hidup kita diubahkan, kalau bangsa Israel tadi apa? Kalau mereka mentaati firman Tuhan, Tuhan akan memberkati hasil bumi mereka dan mereka membawa hasil bumi kepada Tuhan. Kita yang hidup di perjanjian baru, kalau hidup kita diubahkan, ada gairah dalam hidup kita, ada buah roh dalam hidup kita. Kita nggak ngomong hasil bumi lagi, tetapi kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nangkep nggak saudara? Dan itu yang menjadi doa dan harapan saya, kita semua, setiap pribadi di Hope Church diubahkan Tuhan. Ke gereja bukannya malas-malesan lagi, bukannya merasa berat banget ke gereja, tapi semangat gitu loh. Kayak beberapa dari saudara gitu ya, saya lihat kalau Minggu datang semangat, yes, semangat, seneng gitu ngelihat orang wajahnya semangat tuh seneng. Semangat ibadah, semangat melayani, dan luar biasa saya percaya semangatnya itu bukan cuma di gereja, dalam hidup sehari-hari itu semangat. Saya mau tutup ya. Beberapa hari lalu saya ketemu banyak orang dan satu kali saya ketemu dengan seorang bapak gitu. Seorang bapak cerita dari kecil dia suka pelayanan di gereja. Nggak tahu kenapa, seneng aja di gereja. Suka. Bersama dia ada beberapa temannya yang melakukan yang sama. Dari kecil seneng aja di gereja gitu ya, pelayanan, bersih-bersih gereja. Kalau ada dekor, seneng aja gitu ya, seneng. Terus kalau ada vokal grup, ikut gitu ya. Ngajar sekolah minggu, ikut. Wah pokoknya seneng banget loh. Pelayanan di gereja itu seneng banget. Dan bapak ini cerita ke saya, luar biasa loh Panatan. Teman-teman saya yang dari kecil, kita semangat semua di gereja, pelayanan di gereja. Hari ini waktu saya nyambung lagi atau kontak lagi dengan teman-teman saya, semuanya jadi orang-orang hebat. Yang buka restoran diberkati Tuhan, yang jadi pendeta, ada juga yang jadi pendeta diberkati Tuhan. Dan kemarin kebetulan ada satu orang datang pakai seragam TNI AD, diberkati Tuhan, sudah jadi kolonel. Jadi orang ini cerita, Tuhan dahsyat ya Pak ya. Yang difirmankan tidak pernah meleset. Orang yang suka melayani Tuhan tanpa pamrih. Orang yang rela melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidupnya pasti diberkati. Iya enggak? Saudara masih muda semua kan? Jadi waktu saya dengar kesaksian itu, saya langsung mikir, wah ini saya mesti kasih tahu kepada teman-teman di Hope.
Kita yang masih muda tapi sungguh-sungguh sama Tuhan. Tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan cuma di gereja, seluruh hidup kita. Karena itu janji Tuhan. Kuncinya apa? Semangat melayani Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah dengar isi hati Tuhan. Aku berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu, setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Dan setiap kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Setiap kami boleh mengalami jamahan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami berubah. Ada gairah dalam beribadah, gairah dalam melayani Tuhan, dan gairah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat ada sesuatu yang berbeda yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dunia boleh makin jahat, dunia boleh makin terpuruk, ekonomi boleh turun. Tetapi kami percaya Tuhan, gairah yang dari Tuhan akan membuat kami makin kuat, makin semangat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir. Kami sungguh percaya Tuhan, yang hadir hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk boleh mendengar kebenaran ini. Dan waktu kami mendengar kebenaran ini, ada sebuah benih yang ditanamkan. Dan aku berdoa Tuhan, satu hari kelak, waktu Engkau melawat kami masing-masing, tetapi waktu Engkau juga melawat Hope Church, aku berdoa apa yang dialami oleh Tommy Teni, apa yang disaksikan oleh Tommy Teni, akan kami alami di Hope Church. Satu hari kelak, ada lawatan yang spesial terjadi. Waktu Roh Kudus dicurahkan, hadirat Tuhan yang spesial dicurahkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan akan mengubahkan gereja-Mu di tempat ini, mengubahkan setiap pribadi. Kami sudah dengar firman-Mu, ada masa persiapan, ada masa penantian. Hari-hari ini kami menantikan saat itu akan datang. Oleh karena itu, siapkan kami Tuhan, siapkan kami menjadi sebuah wadah yang siap untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Menjadi gereja yang berkenan, yang siap untuk dipenuhi Roh Kudus. Kami akan melihat ada api yang turun itu Tuhan. Kami akan melihat surga terbuka, langit terbuka. Dan aku sebagai gembala di tempat ini, aku berdoa, lawat kami Tuhan, lawat kami, lawat kami. Dan lawatan-Mu akan mengubahkan setiap anak-anak-Mu. Setiap kami akan diubahkan. Hari-hari ini di saat kami menanti-nantikan itu Tuhan, kami mau menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh. Supaya waktu lawatan-Mu datang, kami gak ketinggalan momen yang sangat amat berarti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Aku mau mengimpartasikan ini kepada setiap anak-anak-Mu. Kami punya rasa haus dan lapar, punya longingness untuk menantikan saat itu tiba. Waktu Engkau hadir dengan spesial melawat anak-anak-Mu di Hope Church ini Tuhan. Setiap kami mau mendoakan ini dalam doa kami di rumah masing-masing. Setiap Rabu malam kami berdoa, kami akan doakan ini. Tuhan lawat kami, lawat kami. Bukan dengan lawatan yang biasa, tapi ada special visitation dari Tuhan. Ada special presence of God yang akan kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami nggak mau menukar ini dengan pengalaman yang lain. Kami nggak mau menukar ini dengan keindahan dunia, sukacita dunia. Tetapi setiap ada momen kami boleh bersekutu, kami akan menanti-nantikan special visitation itu Tuhan. Greater glory akan diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Bahkan yang sudah melayani hari ini, worship leader, singer, pemain musik, usher, greeter, soundman, multimedia. Engkau berkati, koordinator ibadah, Engkau berkati. Berkati. Setiap apapun yang kami persembahkan buat Tuhan, enggak ada yang sia-sia. Engkau sendiri yang akan memperhitungkan itu semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengar. Yang setia kepada Tuhan tidak akan pernah Engkau biarkan. Ada berkat yang Kau curahkan. Ada berkat besar yang Kau sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya. Damai sejahtera sukacita Tuhan boleh terus limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.